Jadi satu orang berwasiat, terus dia mewasiatkan segala macam hal, mungkin dalam surat wasiatnya gitu ya, ke orang-orang yang ditinggalkan. Biasanya habis orang meninggal. Atau sebetulnya wasiat itu bisa kapan saja, tapi pembacaannya biasanya setelah orang tersebut tidak ada biasanya gitu ya. Bahasanya berat. Aduh, makan kerupuk ya biar ringan ya. Kalau enggak sambil makan, sambil minum nggak apa-apa, silakan supaya enjoy aja gitu. Jadi sambil leyeh-leyeh gitu ya. Yang jelas masuk sambil baca-baca buku ya. Sambil kerja juga boleh. Oh, bahasa Belandanya. Ya nantilah kita belajar bareng-bareng ya. Nah, selanjutnya peristiwa hukum berupa perbuatan subjek hukum tetapi bukan perbuatan hukum. Contohnya Zak Warneming sama On Rahmati Gedad ini. Em, dia biasanya merupakan kaitannya dengan hal-hal yang bisa jadi merupakan semacam apa ya, kayak semacam ya masih berupa perjanjian-perjanjian juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat bahwa ada yang namanya orang yang bersepakat, betul sekali. Jadi tidak tidak mungkin ya bersepakat itu dengan satu orang, kecuali mungkin dengan makhluk halus gitu. Bersepakat dengan makhluk halus. Jadi eh, dalam hukum itu bisa ada satu orang dengan satu orang lainnya, atau satu orang dengan dua orang, atau mungkin lebih dari satu orang ya. Artinya bukan mungkin lagi, tapi memang harus lebih dari satu orang perjanjian gitu ya, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan wasiat itu satu orang bisa, jadi langsung mewasiatkan, misalkan mewasiatkan hutang gitu, untuk dibayar, bukan mewasiatkan tanah dan sebagainya. Ada juga ya, ada loh gitu ya. Tapi ya eh, jarang-jarang sih biasanya wasiatnya. Nah, ini kalau misalkan KUHP kemarin kan ada rancangan juga ya tentang santet nih ya. Jadi boleh juga tuh diangkat buat makalah misalkan. Atau makanya teman-teman boleh baca-baca di media tentang hukum ya. Ada banyak biasanya sih informasi-informasi terkait dengan hukum di Indonesia. Boleh diangkat itu, silahkan. Misalkan ada DPR yang berkunjung ke Eropa misalkan untuk mempelajari santet misalkan. Mungkin cuma pengen jalan-jalannya aja ya ke Eropa. Santet, santet sebenarnya Indonesia kan paling ampuh gitu ya santetnya. Kenapa harus belajar ke Eropa gitu. Oke. Okay. Jadi terus juga ada yang masuk ke pasal tentang kumpul kebo. Ya, itu akan jadi juga dimasukkan ke KUHP rencananya, tapi masih perdebatan juga ya. Jadi kalau kumpul kebo itu sudah masuk zaman dulu, cuman tidak tidak secara eksplisit itu diterangkan bahwa itu kumpul kebo, tapi yang jelas memang perzinahan, kasusnya perzinahan ya. Kalau zaman dulu itu di KUHP itu perzinahan, kasus perzinahan masih sudah ada dalam KUHP. Peristiwa hukum berupa bukan perbuatan subjek hukum dibedakan dalam peristiwa kelahiran dan peristiwa kematian. Peristiwa kelahiran menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Contoh misalkan kita harus memelihara, kita harus mengasuh, kita harus mendidik anak. Terus peristiwa kematian menimbulkan adanya hak pewarisan. Jadi kita mewariskan sesuatu, mewariskan amal kebaikan, mewariskan segala sesuatu ya yang untuk diteruskan oleh para penerus kita. Terus hak, kewajiban dan kewenangan. Peristiwa hukum menimbulkan hubungan hukum yang berintikan hubungan antar subjek hukum yang wujudnya tampil dalam bentuk hak dan kewajiban. Jadi antara subjek hukum yang satu dengan yang lain. Jadi kalau misalkan hak dan kewajiban ini sangat terkait sekali ataupun korelasinya kuat antara hak dan kewajiban, ini biasanya berbanding terbalik di antara dua subjek hukum yang saling berhubungan dengan hubungan hukum. Jadi hak, pengertian hak adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terkait dengan subjek hukum tertentu.
atau dengan semua subjek hukum tanpa halangan dan gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan itu memiliki landasan hukum karena dilindungi. Jadi ini hak ya. Berarti orang tua yang dengan sengaja nggak mau mengasuh anaknya bisa dimasukkan dalam hukum? Bisa dipidana itu, gitu ya. Kok pidana? Eh, Perdata maksudnya. Tapi kalau misalkan mengakibatkan kematian ke anaknya atau mengakibatkan luka-luka, menghilangkan hak-hak anak, itu juga bisa dipidana. Kalau misalkan secara fisik dan sebagainya gitu ya. Ada juga kan yang menyiksa anaknya dan sebagainya, itu masuk pidana. Orang yang berhak adalah orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, gitu ya, berdasarkan hukum. Jadi hak dapat dibedakan dalam hak mutlak atau absolut, misalkan hak milik, hak asasi manusia, hak paling dasar itu ya, hak asasi manusia, hak relatif ataupun nisbi. Nisbi itu relatif. Misalkan penjual, di sini contohnya penjual hanya dapat menuntut pembayaran akan barang yang telah dibeli oleh pembeli, gitu ya. Misalkan pembeli beli 500 ya bayarnya 500. Masa yang beli suruh bayar 600 gitu kan. Padahal harganya 500. Kecuali penjualnya preman. Gitu ya. Aborsi, betul, ada hukumnya, menghilangkan nyawa. Itu termasuk penghilangan nyawa gitu. Itu pidana juga. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum ataupun handling bekwaamheid itu kemungkinan melakukan perbuatan hukum yang sah dan mengikat, tidak dapat dipersoalkan ataupun tidak dapat diganggu-gugat. Terus selanjutnya ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum mempunyai akibat hukum terhadap subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dapat ditempatkan di bawah pengampuan ataupun kuratel. Kuratel itu pengawasan ya. Jadi pada dasarnya subjek hukum ditempatkan di bawah pengampuan atau perwalian adalah mereka yang belum cukup umur. Contoh misalkan seorang raja, banyak kan dalam cerita-cerita raja itu karena belum cukup umur, dia misalkan baru 6 tahun, terus akhirnya di wali ada, sama aja kan di sekolah juga ada yang namanya nama orang tua ataupun wali gitu ya. Rentenir termasuk hak nisbi. Rentenir ya. Rentenir masuk hak nisbi itu maksudnya gimana? Ya maksudnya bisa sewaktu-waktu gitu ya. Ya menurut saya sih penuntutan terhadap rentenir misalkan itu kan karena orang yang berhubungan dengan rentenir itu secara sadar dan ikhlas pertamanya, makanya ini agak sedikit tricky ataupun agak sedikit harus hati-hati ya. Jadi rentenir itu tidak dapat dituntut kalau misalkan dia memegang surat perjanjian dengan si orang tersebut. Itu secara hukum itu sah gitu ya. Tapi secara norma mungkin orang ngelihat rentenir ini jelek banget, kejam banget dan lain sebagainya. Ini akan dikucilkan gitu ya. Tapi secara hukum, administratif dan bisnis itu clear, legal karena sudah ada tanda tangan gitu ya. Nah, kalau di agama betul hukumnya haram, makanya saya bilang di norma itu pasti berat gitu. Tapi kalau secara dagang, secara profesional, secara hukum itu sah gitu ya. Makanya kita berharap ya, kita berharap kalau misalkan kalau bisa sih nggak perlu pakai itu gitu. Justru pendidikan secara hukum inilah yang harus diketahui oleh banyak orang bahwa tidak sembarangan kita bisa bersepakat dengan orang. Kalau misalkan kesepakatan itu nanti akan mengakibatkan kerugian buat kita. Itu yang perlu dicamkan sih sebetulnya. Gitu ya. Selanjutnya